dulu. Kita mau puji nama Tuhan bersama. Ya. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari, tepuk tangan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayo. Oke. Terima kasih kita sudah bernyanyi. Hari ini kurasa bahagia. Bahagia enggak adik-adik? Ketemu teman-temannya? Parah. Bahagia. Oke, kita sekarang mau buka dengan doa ya. Kita mau nyanyi lagu doa, tangan dilipat. Kita ambil sikap berdoa dulu. Kita nyanyi, tangan dilipat. Tangan dilipat.
Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami anak-anak-Mu di dalam Zoom meeting ini Tuhan. Tuhan kiranya Engkau berkati di dalam kegiatan sekolah minggu kami pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Engkau beri semangat selalu juga Tuhan bagi anak-anak-Mu di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Doa ini Tuhan kami hancurkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Kita mau puji nama Tuhan lagi ya. Tapi kita mau bergerak. Kalau yang bisa berdiri boleh berdiri. Yang bisa berdiri boleh berdiri. Ayo. Ya, kita mau nyanyi King Kong di medley sama hati-hati gunakan tanganmu. Masih ingat gerakannya ya? Kan dalam sekolah minggu, siapa tahu lupa nanti. Ingat nggak? Masih ingat ya? Yuk Mas Rian, kita mulai. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan penciptanya. Sekali lagi. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan penciptanya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan lehermu. Hati-hati gunakan lehermu. Nyingok, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan lehermu. Nyingok, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Oke, sudah berkeringat Mas Tristan sepertinya. Sudah. Berkeringat ya, olahraga ya. Biar kita tetap sehat. Oke. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap adik-adik mendengarkan firman Tuhan? Sudah? Sudah siap? Kalau sudah siap, ambil sikap yang baik, duduk yang baik. Yang tadi habis berdiri, duduk dulu. Sudah semuanya? Oke, kita mau dengar firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini mau dibawakan sama Mas Didit. Kita panggilnya Mas atau Om ya, atau Bapak ya.
Mas aja. Mas aja. Oh ya, Mas aja katanya Dek Dika tadi. Oke, kita dengan bareng Mas Didit ya. Silakan Didit. Yuk, mari kita berdoa yuk. Sebelum mendengarkan firman yuk. Yuk, sikap berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, agar kami dapat mengerti apa yang Engkau kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, suaranya Mas Dit kedengeran enggak ya? Beneran. Oh, ya. Sambil di jalan, gue sambil ngeliatin aja. Tapi ketutupan suaraku. Dengaran. Siap, siap. Oke, Mas Dit. Iya udah. Bisa baca nggak? Ini tahu gambar waktu apa ya kalau di kisah Alkitab? Siapa yang tahu? Gambar apa? Ayo, gambar apa kira-kira? Ada anak kecil, 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Pinter. Ya, yuk dibuka Alkitabnya yuk. Nggak punya. Nggak punya. Alkitab HP boleh loh, Alkitab HP. Ya, nanti bilang Pak Tomo. Pak, minta. Pak Tomo punya banyak kayaknya. Yo. Ya, yang Alkitab dengerin Mas Didit baca ya. Dari Injil Yohanes. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Yesus. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Aku minum dulu. Siapa yang belum ketemu? Ya, saya sudah. Belum, Mas. Belum ya. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Oke. Sambil Mas baca ya. Ya. Kalau di Alkitab diberi judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti, jelai, dan 2 ikan.
Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus kepadanya, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkan dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Oke, bahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Adik-adik, kira-kira siapa ya yang kalau di rumah punya jajan dimakan sendiri? Enggak. Bapak, Ibu, kakak, adik tidak dikasih. Ayo, siapa? Aku berbagi. Halo, bisa? Cucunya Pak Yatno gimana ini? Kalau punya jajan, bagi-bagi enggak? Bagi-bagi. Enggak, saya tidak. Enggak. Ya. Saya langsung makan. Ada yang jawab enggak tadi? Kalau Masjid punya jajan ini, mau enggak? Mau. Siapa yang pernah makan ini? Mas Filipus, suaraku masih jelas enggak ya? Jelas Mas, jelas sekali. Oke. Ya, sip. Ya. Terus siapa yang kalau di rumah suka bantu orang tuanya? Saya. Ya, siapa aja yang suka bantu orang tuanya? Saya. Negeri. Saya. Ayo, benar, dia suka bantu orang tua. Aku. Oh, Piring. nah, pinter. Ya. Adik-adik, nih tadi sudah dijawab ya, kalau gambar ini adalah gambar ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. 5.000 orang itu banyak apa sedikit ya? Banyak. Kalau dibikin berapa? Kira 5.000. Banyak. Oh ya, itu Mas Didit dibagi ya kalau beli beng-beng ya. Ini tinggal satu ya, beng-bengnya Mas Didit. Jadi nggak bisa kekasih. Keren. Jadi Nggak siapa bisa yang sudah tahu Danau Galilea? Tahu Galilea enggak? Belum pernah Tahu nonton. Danau Galilea enggak? Wah, ini di kita Alkitab banyak diceritain loh.
Tadi di bacaan kita di Alkitab itu kan di ayat yang pertama disebut sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Nah, kalau yang besar itu yang di bawah itu, yang di sini kelihatan nggih, ini laut mati. Kalau ada mati di sini toh enggak bakal tenggelam. Ngalir belok gitu. Karena asin. Kayak ada kalau lupa mandi itu toh mau sekolah, buru-buru bangun kesiangan, jadi asin. Ya. Nah, Danau Galilea itu yang ini, yang kecil ini. Kelihatan ya di gambar wis. Nah, kok biru warnanya sih? Merah ini. Oh. Nah. Ini masih dikasih gambar lagi yang lebih besar. Lebih besar lautannya. Nah. Jadi ceritanya kalau tadi di Alkitab Tuhan Yesus itu ada di sini di Tiberias. Pinggir laut jadi kan sejuk enak. Di sini toh Tuhan Yesus mencoba memberi makan tadi 5.000 orang, tapi yang disebutkan hanya siapa kira-kira 5.000 itu? Siapa yang tahu? 2 roti 2 ikan. 5.000. 5.000 ikan. 5.000 orang itu yang laki-laki atau sama perempuan atau sama anak-anak? Laki-laki. Laki-laki. Iya, pinter. Berarti kalau yang laki-laki punya kalau laki-laki berarti kalau di situ ada perempuan jumlahnya 5.000 atau lebih kira-kira lebih. Nambahin anaknya gitu. Nah, betul. Jadi jumlahnya tidak hanya 5.000 orang aja, tapi bisa lebih. Nah, adik-adik, nah, waktu itu toh di waktu Tuhan Yesus memberi makan itu sudah sore. Kalau sore biasanya lapar enggak perutnya, adik-adik? Lapar kalau lapar itu minum atau tidur? Makan. Oh. Aluma kalau lapar makan toh. Makannya dikit apa banyak? Banyak. Lapar jumlahnya orangnya kan banyak, tadi 5.000 lebih toh. Lah, padahal pada waktu itu murid Tuhan Yesus bawa bekalnya hanya sedikit. Nah, kalau yang kayak punya emas ini dibagi yang sekarang itu kira-kira cukup enggak ya? Padahal kan cuma potong gitu. Ya gimana ya? Saya kira-kira cukup saja sih ya. Kalau PP 1 dibagi berapa ini yang ikut? Oh, 19 orang. Pasti enggak cukup ya, Andika ya. Pasti enggak cukup kan sedikit, makanya orang-orang. Tapi adik-adik, sebenarnya zaman dulu itu zaman dulu itu orang-orang itu kalau pergi pasti bawa bekal makanan. Nah, siapa yang di sini? Oh, dulu waktu kalau masih
sekolah masih berangkat belum online, siapa yang bawa bekal ke sekolahan sebelum pandemi? Kristen suka bawa bekal enggak ke sekolah? Sering. Sering. Oh, pinter, ya hemat. Nah, jadi dulu gitu adik-adik, kalau pergi orang-orang pasti bawa bekal. Nah, ini yang menarik di ayat yang ke-8 sama ke-9, ini yang tema kita nanti masih dibaca lagi ya. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Cukup tuh ya, cuma 5 roti sama 2 ikan buat makan 5.000 orang lebih. Lah, lalu yang menarik, anak kecil itu tadi justru yang membuat mujizat. Kok bisa? Jadi anak kecil itu digunakan Tuhan Yesus buat apa ya? Buat menggugah itu, buat mengajak orang-orang yang tadi berbekal itu tadi buat saling berbagi. Disinilah makanya tadi yang 5 roti dan 2 ikan itu bisa cukup buat orang punya. Karena apa? Masih orang juga saling mengumpulkan. Tidak cuma kecil tadi yang hanya 5 roti 2 ikan. Nah, ini adik-adik. Tadi seperti pertanyaannya Mas Gunung di awal tadi, siapa yang kita kalau orangnya suka berbagi, nanti bisa di Alkitab ini. Orang-orang lain juga suka berbagi. Ya. Siapa yang mau ikut kayak anak di Alkitab ini mau memberikan jajannya, padahal dia ya lapar loh. Siapa yang pengen ikut kayak itu? Ayo angkat tangan yuk, siapa? Masih pengen tahu? Siapa pengen enggak seperti itu? Mau. Mau. Kristen mau enggak? Gracias Stefani. Siapa Dek? Namamu Dek? Masih biar tahu Dek. Mau enggak berbagi sama teman-teman kalau bawa jajan? Maksudnya kalau punya jajan mau enggak berbagi? Punya jajan mau enggak masih berbagi? Mau lah, Mas Agama. Anak kita harus mau berbagi. Nah, adik-adik zaman kan jauh dari toko, jadi kalau enggak berbagi bisa kelaparan. Ada yang bawa bekalnya banyak, ada yang bawa bekalnya sedikit. Anak kecil itu malah justru jadi gunakan Tuhan Yesus untuk mengajak orang-orang yang sudah dewasa. Ayo kita berbagi. Anak kecil aja bisa berbagi, masa yang dewasa tidak bisa. Jadi adik-adik, adik-adik pun bisa jadi contoh buat yang sudah dewasa, buat contoh bapak ibu. Nah,
Nah, ya. Pasti neraka tahu. Jadi gitu ya adik-adik, intinya adalah kita belajar untuk memberi. Memberi dari apa yang kita miliki meskipun sederhana atau sedikit. Meskipun Itulah harus dibagi-bagi. ya harus dibagi-bagi meskipun kayak Tristan punyanya hanya jajan beng-beng 1 sama saudaranya, yuk dibagi 2 yuk. Ya. Jadi mencintai siapa tadi temanya? Mencintai saudaraku. Ayo sama Andika saudaraan nggak? Saudaraan nggak Andika sama Yoel? Iya. Iya saudaraan dalam Tuhan. Nah, jadi kita semua bersaudara. Ya. Jadi ingat ya adik-adik, kita belajar untuk mencintai saudara kita dengan cara apa? Berbagi. Setuju? Tahu? Mas, setuju mau. Ya. Oke. Ada Pak Tomo ya. Pak Tomo masih menyimak enggak? Kira-kira ada tambahan enggak dari Pak Tomo? Cukup Mas Didit, cukup. Pokoknya sedulur kabeh nggih. Masa-masa pandemi ora tahu do kumpul, kita jauh secara tubuh tidak berjumpa, tapi hati kita tetap sedulur. Sedulure piye yo ndongake koncone krungu kabar. Ayo sia wingi kesandung pamane. Kesandung kertas ning tiba didongake. Yosia cepat sembuh. Misalnya Handika, Adik Dika kok angel maem didoakan. Ini saudaraku kok tak doakan Handika biar maemnya banyak, biar sehat di masa COVID ini. Gitu ya. Jauh secara tubuh ya, tetapi dekat secara hati. Noten. Dan matur nuwun. Amin. Gitu ya adik-adik. Tetap semangat, kita saudara. Kita harus mencintai saudara kita. Tuhan Yesus memberkati. Monggo saya kembalikan. Amin. Terima kasih Mas Didit firman-Nya dan Pak Pendeta yang sudah menjabarkan. Adik-adik, aku mau tanya, masih ingat nggak tadi firman-Nya diambil dari kitab apa? Dari kitab Yohanes. Yohanes berapa? Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Benar, Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Ceritanya tentang apa ya? Aku mau tanya sama De Aluma. Apa? 2 roti. 5 roti dan 2 Kan. Terus siapa? Tadi kita diajarkan untuk berbagi. Mas Moses siap berbagi sama adik-adiknya? Siap. Siap ya. Kalau punya jajanan dibagi ya adiknya. Ya. Ya, semuanya. Karena berbagi itu sama dengan apa tadi temanya? Juga punya S. Mencintai? Mencintai saudara. Iya, benar. Kita berbagi sama dengan kita juga mencintai saudara kita, mencintai satu sama lain.
Oke, siap? Siap. Siap. Oke, kita mau puji nama Tuhan lagi ya. Kita mau puji nama Tuhan, Yesus cinta semua bangsa. Cinta semua bangsa. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Haleluya. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Hore. Hore. Tuhan cinta semua bangsa. Ya. Nah, ternyata kita sudah mau berakhir adik-adik. Besok minggu depan kita ketemu lagi ya. Ya. Teman-temannya ya. Oke. Oke. Tapi sebelum kita tutup sekolah minggu ini, kita mau foto bersama dulu ya. Kameranya dibuka dulu semuanya. Kita mau foto bareng-bareng dulu. Mas Rian mau screenshot? Yap, ini sudah direkam. Sudah saya rekam. Sute. 1, 2, 3. Oke. Lagi, saya bebas. Lihat ini. 1, 2. Ya, pemerintah hormat ya. Saya hormat ya. Ayo, kayak Wah, Pak Yatma ya hormat, tak hormat Pak Yatma. Salam Garuda, salam Garuda, yuk, salam Garuda. Salam Garuda semua nih, salam Garuda. Yuk, salam Garuda. Screenshot, siapa yang screenshot? Direkam Mas Riano ya. Oke, rekor. Oke, terima kasih. Salam Garuda, salam semangat ini. Oke, nanti fotonya dikirim sama Mas Rian ya. Nah, sekarang kita mau tutup sekolah minggu ini dengan berdoa kepada Pak Pendeta, minta tolong untuk doa penutup. Sambil sikap doa, kita mau nyanyi tangan dilipat ya. Kita tunggu Mas Rian dulu. tangan dilipat, mata ditutup, ku mohon doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mencintai kami berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah memberkati kami dalam sekolah minggu hari ini. Kiranya kami tetap bersaudara dengan semua orang, walau kami tidak berjumpa setiap saat, dengan teman sekolah, dengan teman gereja, dengan tetangga. Berkatilah kami dengan bersaudara cara baru di masa pandemi COVID ini.
Kami tetap kalau bertemu bermasker, kami tidak berpelukan dan tidak berjabat tangan, tetapi tetap mencintai, mengasihi, supaya kami tidak menularkan virus dan tidak ketularan virus COVID. Tuhan berkati para orang tua kami dengan kesehatan dan kami semua juga. Berkati Mas Didit yang telah menyampaikan firman, terus Tuhan berkati menjadi semakin diperlengkapi dalam melayani kami semua. Berkati kakak-kakak kami, para guru dan pendamping sekolah minggu, agar mereka kreatif dan setia. Berkati gereja, pendeta, majelis, komisi, panitia diberkati untuk berpelayanan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan melakukan kegiatan kami yang lain di hari ini. Tuhan memberkati dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan ya. Ya, mari. Jaga kesehatan semuanya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Terima kasih Mas Rian, Mbak Melan pelayanannya, Mas Didi terima kasih pelayanannya, para ibu yang mendampingi, para eyang yang mendampingi, ada Mbah Yatno yang rambutnya sudah putih semua, tapi orangnya hitam semua. Seperti Mas Didit ya, Mas Didit bajunya putih semuanya, tapi orangnya hitam semuanya. Kalau Sally kuning dan hitam ya, hitam rambutnya, kuning bajunya. Kalau Mama Sofi apa itu? Bajunya hitam ya? Oh, merah. Moses, aku kangen loh Moses, yang jauh di sana Moses. Moses, adiknya tak pek boleh enggak? Ya, Adiknya tak pek boleh enggak? boleh. Oh boleh. Boleh. Oke, Pak Pendeta meninggalkan adik-adik ya. Lanjut kegiatan yang lain ya. Yuk. Terima kasih Pak Pendeta. Berkati Terima kasih Pak semuanya. Pendeta. Yuk, ayo. Ya. Tutup umur siapa yang ikut nih? Jumpa minggu depan. Dadah. Pamit dulu ya. Terima kasih Mas Didi. Yuk. Kasih